Baiklah, masih membahas mengenai BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Sebelumnya video saya sudah membahas mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Sekarang kita akan membahas mengenai BPJS Kesehatan. Di sini kita akan mengenal iuran BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan cuma satu iurannya, yaitu adalah jaminan kesehatan. Nah, ini adalah tarif penerima upah. Ini tarifnya adalah sebesar 5%. Yang ditanggung perusahaan adalah 4% dan yang ditanggung karyawan adalah 1% untuk besar iurannya. Nah, ini jaminan kesehatan atau disebut dengan JKN. Ini adalah ada di peraturan pemerintah PP nomor 64 tahun 2020 tentang penyelenggaraan program jaminan kesehatan. Di sini pekerja penerima upah atau pekerja formal itu baik penyelenggara negara seperti ASN, TNI, Polri, dan swasta itu tarifnya sama 5%, yang dimana ditanggung perusahaan adalah 4%, yang ditanggung oleh karyawan adalah 1%. Nah, di sini pun ada informasi batas paling tinggi upah sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan adalah sebesar 12 juta. Ini kasusnya atau case-nya sama dengan BPJS Ketenagakerjaan mengenai jaminan pensiun. Ada batas upah paling tinggi sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ilustrasinya di bawah. Ini adalah ilustrasi perhitungan JKN atau jaminan kesehatan. Ini batas atas upahnya adalah 12 juta rupiah. Tarifnya 5%. Jadi total iurannya per bulan itu adalah 600.000. Tidak boleh melebihi ini, tidak boleh melebihi dari 600.000 rupiah. Jadi kita ditentukan batasnya adalah 12 juta rupiah. Nah, contoh ini adalah yang ditanggung perusahaan 4%, 480.000 rupiah. Kemudian ditanggung karyawan adalah 120.000 rupiah. Jadi yang disetorkan nanti ke BPJS Kesehatan adalah sebesar 600.000 rupiah. Contoh sebagai ilustrasi, contohnya adalah ini. Ini adalah Dedi, pekerja swasta, penerima upah di suatu perusahaan. Gaji pokoknya Dedi adalah 11 juta rupiah. Tarifnya berarti dipotong dikali 5% adalah jadi 550.000 rupiah yang harus disetorkan ke BPJS Kesehatan. Nah, yang ditanggung oleh perusahaan adalah 4% dikali 11 juta adalah 440.000 rupiah. Kemudian yang ditanggung karyawan adalah 11 juta dikali 1% adalah 110.000 rupiah yang ditanggung karyawan. Jadi total yang disetor oleh Dedi disetor oleh perusahaan atas nama Dedi untuk BPJS kesehatannya adalah 550.000 rupiah. Nah, jadi Dedi tetap menyetor 550.000 rupiah karena dia batas upahnya masih di bawah dari 12 juta rupiah. Nah, contoh yang kedua. Ini ada Intan, dia penerima upah, gaji pokoknya 15 juta. Tarifnya BPJS Kesehatan ada 5%. Jadi total iuran Intan ini adalah 750.000 rupiah. Nah, ini kalau kita kali 15 juta dikali 4% adalah 600.000 ditanggung perusahaan. 15 juta dikali 1% sama dengan 150.000 ditanggung oleh karyawan yaitu Intan. Nah, totalnya sama 750.000 rupiah. Karena gajinya Intan ini di atas dari ketentuan batas atas upahnya BPJS 12 juta, maka Intan tidak boleh dipotong sebesar ini. Intan tidak menyetorkan atau perusahaan tidak menyetorkan untuk BPJS-nya Intan sebesar 750.000 rupiah, tapi hanya 600.000 rupiah. Karena Intan sudah melebihi batas atas upah dari BPJS Kesehatan. Beda dengan untuk Dedi, kalau Dedi kan masih di bawah 12 juta gajinya, sehingga
yang disetorkan perusahaan terkait BPJS Kesehatan Dedi adalah Rp550.000. Sedangkan Intan karena gaji pokoknya sudah di atas dari 12 juta, maka dia tidak boleh menyetorkan sebesar 750.000, tapi hanya menyetorkan sebesar Rp600.000. Jadi diambil hanya 12 juta rupiah perhitungannya. Nah, saya cukupkan untuk mengenai iuran BPJS Kesehatan. Semoga dapat dimengerti. Nah, ini sudah saya informasikan, ini untuk menghitung besarnya gaji yang kita terima, untuk menghitung PPh pasal 21 per bulan, per tahun. Nah, ini salah satu item dari penambah dan pengurang untuk PPh pasal 21 selain biaya jabatan. Nah, saya cukupkan video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.